Hari itu seharusnya menjadi hari peringatan kematian bapak mertua saya. Tapi, di tengah acara, kakak ipar saya berdiri dan menunjuk wajah saya di depan seluruh keluarga besar. Perempuan numpang seperti dia tidak pantas duduk di kursi depan, katanya. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah tempat mereka berdiri sombong sore itu. Setiap jengkalnya. Sudah lama bukan lagi milik mereka. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan rumah tangga yang syarat pelajaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih baik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maharani. Usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai pemilik sebuah klinik perawatan di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjadi istri dari seorang lelaki bernama Reza. Dan selama 8 tahun itu pula, saya belajar satu hal yang pahit, bahwa kebaikan yang diberikan tanpa batas seringkali dibalas dengan penghinaan. Dulu saya hanyalah seorang perawat biasa di sebuah rumah sakit swasta. Gaji saya pas-pasan. Tapi saya rajin dan saya tidak pernah mengeluh. Dari tangan saya sendiri, sedikit demi sedikit, saya menabung. Saya mengambil kursus manajemen di malam hari. Saya belajar membaca laporan keuangan. Dan setelah bertahun-tahun, saya berhasil membuka klinik kecil saya sendiri. Klinik itu tumbuh. Sekarang ada 12 perawat yang bekerja di bawah saya. Reza, suami saya, adalah anak bungsu dari keluarga Wibowo. Keluarga yang dulu cukup terpandang di kampung mereka di Jawa Tengah. Tapi terpandang bukan berarti berada. Sejak saya menikahi Reza, saya tahu kondisi keuangan keluarganya jauh dari kata stabil. Bapak mertua saya, Pak Hartono, sudah sakit-sakitan sejak saya pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Kakak ipar saya bernama Wulan. Dia anak sulung. Usianya 42 tahun. Wulan menikah dengan seorang pegawai biasa, tapi gaya hidupnya selalu di atas kemampuan. Tas bermerek, liburan ke luar negeri, arisan dengan ibu-ibu sosialita. Semua itu dibiayai entah dari mana. Dan saya sejak awal sudah bisa menebak dari mana. Lalu ada Dina, adik ipar saya. Usianya 30 tahun. Dina belum menikah. Kerjanya tidak menentu, tapi soal menghabiskan uang, dia tidak kalah dari Wulan. Keduanya, Wulan dan Dina, selalu kompak dalam satu hal, memandang rendah saya. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan kampung yang beruntung bisa menikahi Reza. Mereka tidak pernah sekalipun menganggap klinik saya sebagai sebuah pencapaian. Cuma klinik kecil, kata Wulan suatu kali, sambil tertawa. Mengurus orang sakit, pekerjaan rendahan. Saya hanya diam waktu itu. Saya sudah terbiasa diam. Pernikahan saya dengan Reza di awal sebenarnya baik-baik saja. Reza bukan lelaki jahat, tapi Reza punya satu kelemahan yang fatal. Dia tidak pernah bisa berkata tidak kepada keluarganya. Apapun yang diminta ibunya, apapun yang direngek kakaknya, Reza selalu mengalah. Dan yang lebih menyakitkan, dia selalu mengalah dengan menggunakan apa yang saya miliki. Ibu mertua saya, Bu Sari, adalah pusat dari semuanya. Di usianya yang 63 tahun, beliau masih memegang kendali penuh atas anak-anaknya. Suaranya adalah hukum. Dan dalam hukum Bu Sari, menantu seperti saya menempati kasta paling bawah. Saya boleh memberi, tapi saya tidak boleh meminta. Saya boleh membayar, tapi saya tidak boleh mengeluh. Saya masih ingat tahun-tahun pertama pernikahan saya. Saat itu, saya masih berusaha keras menyenangkan hati keluarga Reza. Setiap akhir pekan, saya datang ke rumah Bu Sari, membantu memasak, membersihkan rumah, melayani mereka semua. Saya pikir dengan ketulusan. Lama-kelamaan, mereka akan menerima saya. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak. Kebaikan saya tidak pernah dianggap sebagai ketulusan. Bagi mereka, itu adalah kewajiban seorang menantu rendahan yang harus tahu diri. Pernah suatu kali, di awal pernikahan, saya jatuh sakit cukup parah, demam tinggi selama beberapa hari. Saya berharap setidaknya sekali ini
ada yang peduli. Tapi yang terjadi, Bu Sari justru menelepon Reza dan mengeluh karena tidak ada yang memasak untuk mereka akhir pekan itu. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana keadaan saya. Saat itulah saya mulai paham, di mata keluarga ini, saya bukan manusia yang punya perasaan. Saya hanya alat yang berguna selama masih bisa dipakai. 3 tahun yang lalu, semuanya bermula dari satu peristiwa. Bapak mertua saya, Pak Hartono, jatuh sakit parah. Stroke, beliau lumpuh separuh badan. Tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri. Dan pada saat itulah, sifat asli keluarga ini mulai terlihat jelas di mata saya. Wulan, sang anak sulung, tiba-tiba sibuk. Katanya dia harus mengurus anak-anaknya. Dina, sang adik bungsu, mengaku tidak tahan melihat orang sakit. Reza, suami saya, harus bekerja. Lalu, siapa yang merawat Pak Hartono? Tidak ada yang mau. Sampai akhirnya, semua mata tertuju pada saya. Kamu kan perawat. Rani, kata Bu Sari waktu itu. Nadanya bukan meminta, nadanya memerintah. Sudah seharusnya kamu yang mengurus Bapak. Itu kewajibanmu sebagai menantu. Saya bisa saja menolak. Saya punya klinik yang harus diurus. Tapi saya melihat tubuh Pak Hartono yang terbaring tak berdaya. Saya melihat matanya yang masih sadar. Masih bisa merasakan malu karena harus dimandikan, harus disuapi. Dan hati saya tidak tega. Maka saya mengangguk. Selama 3 tahun penuh, saya merawat Pak Hartono. Setiap pagi sebelum ke klinik, saya memandikan beliau. Saya mengganti popoknya. Saya menyuapinya. Saya memberinya obat tepat waktu. Saya melatih ototnya agar tidak kaku. Malam hari, saya bangun beberapa kali untuk membalik posisi tidurnya agar tidak luka. 3 tahun, tanpa libur, tanpa ucapan terima kasih. Dan selama 3 tahun itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Hartono, yang dulu pendiam dan dingin terhadap saya, perlahan berubah. Beliau mulai bisa menggerakkan tangan kanannya sedikit. Beliau mulai bisa bicara terbata-bata. Dan setiap kali saya menyuapinya, mata tua itu menatap saya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seorang ayah. Suatu malam, ketika saya sedang membersihkan tangannya, beliau memegang jari saya dengan erat. Suaranya pelan, hampir berbisik. Rani, katanya, susah payah dari semua anak Bapak. Cuma kamu yang menganggap Bapak manusia. Saya tersenyum. Saya kira itu hanya ucapan seorang orang tua yang kesepian. Saya tidak tahu kata-kata itu akan mengubah segalanya. Sementara saya merawat Bapak. Kehidupan di rumah itu tetap berjalan seperti biasa. Wulan tetap datang sesekali, hanya untuk pamer barang baru dan meminta uang. Dina tetap menumpang makan dan mengeluh tentang hidupnya. Dan Reza, suami saya, tetap menjadi sumur uang bagi mereka semua. Sumur yang sebenarnya airnya berasal dari saya. Saya ingat dengan jelas. Tahun pertama Bapak sakit, biaya rumah sakit, obat, dan terapi menelan angka yang sangat besar. Lebih dari 200 juta rupiah. Dan tahukah kalian, dari kantong siapa uang itu keluar? Bukan dari Wulan yang sibuk berlibur. Bukan dari Dina yang tidak punya pekerjaan tetap. Tapi dari saya. Dari tabungan klinik yang saya bangun dengan keringat sendiri. Tapi yang membuat saya menahan napas bukan hanya soal biaya Bapak. Ada hal lain yang jauh lebih besar. Yang saat itu belum saya sadari sepenuhnya. Sesuatu yang berkaitan dengan rumah yang kami tempati bersama. Rumah besar di kawasan Cinere itu. Rumah yang menjadi kebanggaan keluarga Wibowo. Malam itu, saya belum tahu bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang akan menjungkir balikan semuanya. Rumah di Cinere itu punya cerita panjang. Dulu, rumah aslinya hanyalah bangunan tua peninggalan kakek Reza. Reot, sempit, dan hampir roboh. Ketika Pak Hartono pensiun, keluarga ingin merenovasinya menjadi rumah besar. Tapi mereka tidak punya uang. Wulan tidak mau menyumbang. Dina jelas tidak punya. Reza, gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka, sekali lagi, sayalah yang turun tangan. Saya menjual sebagian saham klinik. Saya mengambil pinjaman atas nama klinik saya. Total
Saya mengeluarkan hampir 1,5 miliar rupiah untuk merobohkan rumah tua itu dan membangun rumah baru yang megah. 2 lantai, 5 kamar, halaman luas. Rumah yang kini mereka banggakan ke seluruh tetangga. Saya melakukan itu bukan karena pamrih. Saya melakukannya karena saya pikir ini rumah keluarga, tempat kami semua berkumpul. Tapi ada satu hal yang saya lakukan dengan sangat hati-hati waktu itu. Karena uang pembangunan seluruhnya dari saya. Dan karena rumah tua itu hanya warisan tak bersurat. Saya mengurus semua dokumennya secara resmi melalui notaris. Sertifikat rumah baru itu, atas saran pengacara saya, dibuat atas nama saya sendiri, Maharani. Bukan atas nama Reza, bukan atas nama keluarga Wibowo. Saya tidak pernah mengumumkan hal itu. Saya menyimpannya rapat-rapat. Bagi keluarga Wibowo, rumah itu adalah rumah mereka. Mereka tidak pernah bertanya. Dan saya tidak pernah memberitahu. Saya membiarkan mereka merasa memiliki. Karena saya pikir selama kami rukun. Surat-surat itu hanya sehelai kertas yang tidak perlu dibicarakan. Saya salah. Kertas itu suatu hari akan menjadi senjata yang menentukan. Mari saya ceritakan bagaimana penghinaan demi penghinaan mulai menumpuk. Semuanya berawal beberapa bulan setelah Bapak mulai membaik sedikit. Hari itu, Wulan datang ke rumah dengan wajah berseri. Dia baru saja pulang dari Singapura. Tangannya penuh dengan kantong belanjaan bermerek. Dia memamerkan tas barunya kepada semua orang di ruang tamu. Ini limited edition, katanya bangga. Cuma ada beberapa di dunia. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tahu liburan itu dan tas itu dibayar dengan uang yang Reza kirimkan minggu lalu. Uang yang saya berikan kepada Reza untuk kebutuhan Bapak. Saya mencoba bicara baik-baik kepada Reza malam itu. Mas, kata saya pelan. Uang untuk terapi Bapak bulan ini sudah menipis. Tolong jangan diberikan ke Mbak Wulan dulu. Reza menunduk. Kakak lagi butuh. Rani, nanti aku ganti. Tapi nanti itu tidak pernah datang. Dan Bapak di kamarnya tetap membutuhkan obat yang harus saya beli lagi dengan uang saya sendiri. Itu baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, Dina datang membawa masalah baru. Dia terjerat utang, pinjaman online. Jumlahnya 50 juta rupiah. Dan bunganya mencekik. Penagih utang mulai meneror keluarga. Busari panik. Dan tahukah kalian apa solusi yang mereka temukan? Mereka berkumpul di ruang tamu, lalu memanggil saya. Rani, kata Busari dengan nada memerintah. Dina ini adikmu juga sekarang. Kamu punya klinik, bantu dia lunasi utangnya. Saya terdiam. 50 juta bukan jumlah kecil. Bu, kata saya, hati-hati. Dina sudah dewasa. Utang ini akibat dari pilihannya sendiri. Kalau saya bayar sekarang, dia akan mengulanginya lagi. Wajah Busari langsung berubah merah. Beraninya kamu, dasar menantu pelit. Untuk apa kamu punya uang banyak kalau tidak bisa membantu keluarga? Reza, yang duduk di samping saya, tidak membela. Dia hanya menunduk. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, dia berkata, Rani, tolong bantu adikku demi aku. Dan akhirnya, seperti biasa, saya mengalah. Saya membayar 50 juta itu. Dina tidak pernah mengucapkan terima kasih. Dia hanya berkata, memang sudah seharusnya begitu. Kamu kan orang berada. Open loop pertama tertutup. Tapi luka itu mulai terasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya mulai berpikir bahwa kebaikan saya selama ini mungkin sebuah kesalahan. Penghinaan berikutnya datang saat acara keluarga. Sepupu Reza menikah dan seluruh keluarga besar berkumpul. Di acara itu, saya diperkenalkan kepada para kerabat. Tapi Wulan dengan sengaja memperkenalkan saya dengan cara yang merendahkan. Ini Maharani, istri Reza. Katanya, dulu cuma perawat, untung dapat suami baik seperti adik saya. Tawa kecil terdengar di sekeliling. Saya hanya tersenyum, menelan rasa malu itu bulat-bulat. Padahal,
Di acara itu, sayalah yang membayar sebagian besar biaya kado dan sumbangan keluarga. Atas nama keluarga Wibowo, mereka tampil terhormat di depan kerabat dengan uang yang keluar dari kantong saya. Dan tidak satu pun dari mereka merasa perlu berterima kasih. Bagi mereka, itu sudah kewajiban saya. Beberapa bulan berlalu. Kondisi Bapak naik turun, tapi ada satu hal yang konsisten. Setiap kali saya kelelahan merawat Bapak, setiap kali saya pulang larut dari klinik, lalu masih harus mengurus beliau. Tidak ada satupun anggota keluarga yang menawarkan bantuan. Yang ada, mereka justru menambah beban. Suatu hari, saya pulang dari klinik dalam keadaan sangat lelah. Saya baru saja menangani pasien darurat. Begitu sampai rumah, Wulan menyambut saya dengan keluhan. "Rani, kamu ini bagaimana sih jadi menantu? Bapak tadi seharian rewel. Aku sampai pusing." Saya menahan emosi. "Mbak ada di rumah seharian. Kenapa tidak, Mbak? Yang urus Bapak sebentar." Wulan memandang saya seolah saya mengatakan hal paling konyol di dunia. "Aku mengurus orang sakit. Itu kan tugasmu. Aku ini anak kandungnya, bukan pembantu." Kata-kata itu menampar saya. Anak kandung. Tapi anak kandung yang tidak pernah sekalipun memandikan ayahnya sendiri. Sementara saya, sang menantu, melakukan semuanya. Saya masuk ke kamar Bapak malam itu. Beliau menatap saya. Lalu dengan susah payah berkata, "Maaf, ya, Rani, Bapak merepotkanmu." Air mata saya jatuh. Bukan karena lelah merawat beliau, tapi karena beliau satu-satunya orang yang sakit dan tak berdaya. Justru satu-satunya yang tahu berterima kasih. Lalu datang puncak dari semua kesombongan itu. Hari ulang tahun Bu Sari. Keluarga mengadakan pesta besar di rumah. Sekali lagi, sayalah yang membayar semua biayanya. Catering, dekorasi, semuanya. Di tengah pesta, Bu Sari berdiri untuk memberi sambutan. Dia berterima kasih kepada Wulan yang katanya selalu ada untuk ibu. Dia berterima kasih kepada Dina yang selalu menemani. Dia berterima kasih kepada Reza, anak kesayangannya. Nama saya tidak disebut sama sekali. Padahal, seluruh pesta itu dari awal sampai akhir adalah hasil uang saya. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang nampan. Seperti pelayan di rumah saya sendiri. Dan saat itulah, seorang kerabat jauh berbisik kepada saya. "Kamu sabar sekali ya, Rani. Diperlakukan seperti pembantu di keluarga yang kamu biayai sendiri." Bisikan itu membuat sesuatu di dalam dada saya retak. Untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan terus seperti ini? Tapi titik baliknya yang sebenarnya terjadi di kamar Bapak. Beberapa bulan setelah pesta itu, kondisi Pak Hartono memburuk drastis. Dokter berkata, waktunya tidak lama lagi, dan di hari-hari terakhirnya, beliau meminta sesuatu yang mengejutkan saya. Beliau meminta saya memanggil notaris. Notaris pribadi, bukan yang lain. Dan beliau melarang saya memberitahu siapapun di keluarga. "Bapak ingin meluruskan satu hal sebelum pergi," katanya pelan. Saya menuruti permintaannya. Notaris datang diam-diam. Mereka berbicara berdua di kamar, sementara saya menunggu di luar. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saya hanya tahu, setelah notaris pergi, Bapak memanggil saya. Beliau menyerahkan sebuah map coklat ke tangan saya. "Simpan ini," katanya. "Jangan dibuka sebelum waktunya. Kamu akan tahu kapan saatnya." Dan beliau menggenggam tangan saya untuk yang terakhir kalinya. 3 hari kemudian, Pak Hartono meninggal dunia. Seluruh keluarga berkumpul, menangis, berduka. Wulan menangis paling keras. Padahal 3 tahun terakhir, dia hampir tak pernah menengok ayahnya. Dina meratap di depan para pelayat. Drama kesedihan yang sempurna untuk dipertontonkan. Sementara saya, yang merawat beliau setiap hari selama 3 tahun, hanya bisa diam di sudut, memegang map coklat yang belum saya buka. Setelah pemakaman, sikap keluarga terhadap saya berubah lebih buruk. Selama ini, mungkin keberadaan saya masih dianggap berguna karena saya yang merawat Bapak. Tapi sekarang, Bapak sudah tiada. Saya, di mata mereka, sudah tidak punya fungsi lagi. Dan mereka mulai memikirkan
bagaimana cara menyingkirkan saya. Suatu malam, tanpa sengaja, saya mendengar percakapan di ruang keluarga. Wulan, Dina, dan Bu Sari berbisik-bisik. Sekarang Bapak sudah tidak ada, kata Wulan. Untuk apa lagi Rani di sini? Suruh Reza ceraikan saja dia. Toh dia cuma perawat. Rumah ini, harta ini, semua milik kita. Bu Sari mengangguk. Iya, tapi pelan-pelan. Kuras dulu uangnya. Setelah itu, baru kita usir. Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Tangan saya dingin. Tapi anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Malam itu, saya pulang ke kamar. Saya membuka lemari dan mengeluarkan 2 hal. Yang pertama, sertifikat rumah yang sudah lama saya simpan atas nama saya, Maharani. Yang kedua, map coklat, pemberian Bapak yang belum pernah saya buka. Tangan saya gemetar saat membuka map itu. Dan ketika saya membaca isinya, napas saya tertahan. Apa yang tertulis di sana mengubah segalanya. Di dalam map itu ada surat wasiat resmi. Ditulis dan disahkan oleh notaris. Ditandatangani oleh Pak Hartono di hari-hari terakhirnya. Isinya jelas. Seluruh sisa harta pribadi Pak Hartono, termasuk tabungan emas yang selama ini disembunyikan dari anak-anaknya, dan sebidang tanah warisan di kampung yang ternyata bernilai miliaran. Semuanya diwariskan kepada satu orang, bukan kepada Wulan, bukan kepada Dina, bukan kepada Reza, tapi kepada saya, Maharani. Di bagian bawah surat itu, ada catatan tulisan tangan Bapak yang sudah gemetar. Untuk Rani, satu-satunya yang merawatku seperti anak. Sisanya tidak pernah pulang untukku, hanya untuk uangku. Saya memegang surat itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menangis. Bukan karena harta, tapi karena akhirnya ada satu orang yang melihat semua pengorbanan saya. Sayang sekali, orang itu sudah tiada. Saya menyimpan kembali kedua dokumen itu, sertifikat rumah dan surat wasiat. Saya tahu, sebentar lagi, keluarga ini akan menggelar peringatan 40 hari kematian Bapak. Seluruh keluarga besar akan berkumpul. Dan saya tahu, di acara itulah, mereka berencana mulai menyingkirkan saya secara terbuka. Tapi, mereka tidak tahu, di acara yang sama, semua kebenaran akan terungkap. Mereka mengira sedang menyiapkan panggung untuk mempermalukan saya. Padahal mereka sedang menyiapkan panggung untuk kehancuran mereka sendiri. Sebelum hari peringatan itu tiba, masih ada beberapa penghinaan yang harus saya telan. Penghinaan yang tanpa mereka sadari justru semakin meyakinkan saya bahwa keputusan yang akan saya ambil sudah benar. Suatu pagi, Wulan datang ke rumah dan langsung meminta kunci mobil SUV saya. Aku mau ke acara arisan di Pondok Indah, katanya. Tanpa basa-basi, mobilku sedang di bengkel. Pinjam mobilmu. Ya, dia bahkan tidak bertanya. Dia memerintah. Saya menjelaskan bahwa saya membutuhkan mobil itu untuk ke klinik. Tapi Wulan langsung memasang wajah masam. Klinik. Memang apa pentingnya klinik kecilmu itu dibanding acara keluargaku? Jangan pelit, Rani. Demi menghindari keributan, saya mengalah. Saya menyerahkan kunci itu, dan sore harinya, mobil saya kembali dalam kondisi yang membuat saya menahan napas. Bemper depannya penyok, ada goresan panjang di sisi kanan. Wulan menyerahkan kunci dengan santai. Tadi ada yang menyerempet sedikit. Bukan salahku, nanti kamu betulkan sendiri, ya. Kamu kan punya uang. Lalu dia pergi begitu saja, tanpa rasa bersalah. Biaya perbaikannya, sekali lagi, keluar dari kantong saya. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah perusahaan asuransi besar datang ke klinik saya, menawarkan kerjasama yang sangat menguntungkan. Itu adalah pencapaian besar bagi saya. Hasil kerja keras bertahun-tahun. Dengan gembira, saya menceritakannya saat makan malam keluarga. Tapi alih-alih ikut senang, Bu Sari justru berkata dengan nada meremehkan, "Sudahlah, Rani. Jangan terlalu bangga dengan urusan klinikmu itu. Perempuan yang baik itu mengurus keluarga, bukan sibuk dengan bisnis."
Untung Reza mau menerimamu yang sibuk begitu. Reza, sekali lagi, hanya diam. Tidak ada satu kata pun yang membela pencapaian saya. Saya menelan kekecewaan itu dalam diam. Tapi di dalam hati, sebuah keputusan semakin mengeras. Saya sudah memberikan terlalu banyak kepada orang-orang yang tidak pernah menganggap apapun yang saya lakukan sebagai sesuatu yang berharga. Malam itu, saya kembali membuka lemari saya. Saya menatap sertifikat rumah dan map coklat dari Bapak. Saya tahu waktunya semakin dekat. Saya hanya menunggu momen yang tepat. Dan momen itu ternyata akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Hari peringatan 40 hari itu pun tiba. Sejak pagi, rumah di Cinere sudah ramai. Tenda dipasang di halaman. Kursi-kursi diatur rapi. Catering didatangkan. Dan sekali lagi, semua biaya itu tanpa banyak bicara keluar dari kantong saya. Para kerabat dari berbagai kota mulai berdatangan. Paman, bibi, sepupu. Semua hadir untuk mendoakan almarhum Pak Hartono. Saya bangun sangat pagi hari itu. Saya menyiapkan segala sesuatu, memastikan acara berjalan lancar. Saya memakai pakaian sederhana, karena memang saya tidak pernah suka berlebihan. Tapi justru pakaian sederhana itu yang menjadi bahan ejekan pertama di pagi itu. Wulan datang dengan gaun mahal dan perhiasan bertumpuk. Melihat penampilan saya, dia mencibir. Astaga, Rani, ini acara keluarga terhormat. Masa kamu pakai baju seperti pembantu begitu? Memalukan saja. Dina yang berdiri di sebelahnya ikut tertawa. Biarin. Mbak, dia kan memang asalnya begitu. Susah diubah. Saya hanya tersenyum. Hari ini, saya tidak akan terpancing. Saya tahu apa yang ada di dalam tas saya. Acara dimulai. Doa dipanjatkan untuk almarhum. Para kerabat duduk di kursi yang sudah disiapkan. Kursi-kursi depan. Kursi kehormatan. Diisi oleh Bu Sari, Wulan, Dina, dan Reza. Saya, sang menantu yang membiayai seluruh acara. Tidak diberi tempat di depan. Saya berdiri di belakang, mengawasi jalannya hidangan. Seperti seorang pelayan. Seorang bibi dari pihak Pak Hartono memperhatikan hal itu. Beliau memanggil saya, Rani. Kamu kenapa berdiri di belakang? Kamu menantu yang merawat almarhum bertahun-tahun. Kamu seharusnya duduk di depan. Belum sempat saya menjawab. Wulan menyela dengan suara keras. Sengaja, agar semua orang mendengar. Bibi tidak usah repot-repot mengundang dia ke depan, kata Wulan. Dia berdiri, lalu menunjuk ke arah saya di hadapan seluruh keluarga besar. Perempuan numpang seperti dia tidak pantas duduk di kursi depan. Dia ini bukan siapa-siapa di keluarga ini. Cuma menantu yang menumpang hidup di rumah kami. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada saya. Wajah saya panas. Tapi saya berdiri tegak. Bu Sari, dari kursi depan, menambahkan dengan nada dingin. Wulan benar. Rani, sebaiknya kamu tahu diri. Sekarang Bapak sudah tidak ada. Kamu di sini hanya karena kami masih mau menampungmu. Jangan terlalu nyaman. Lalu Dina ikut menimpali sambil menyeringai. Sebenarnya keluarga sudah sepakat. Setelah 40 hari ini, lebih baik kamu dan Reza berpisah saja. Rani, rumah ini dan semua harta keluarga akan kami kelola sendiri. Kamu boleh kembali ke kampungmu. Saya menatap Reza, suami saya. Saya menunggu dia membela saya, tapi Reza hanya menunduk. Dayamide. Pengecut. Seperti biasa. Saya melihat ke sekeliling, wajah-wajah kerabat yang kebingungan, wajah Wulan yang penuh kemenangan, wajah Bu Sari yang angkuh. Mereka pikir mereka sudah memojokkan saya. Mereka pikir hari ini adalah hari kekalahan saya. Mereka tidak tahu, justru hari ini adalah hari saya berhenti diam. Saya menarik napas panjang, lalu dengan suara yang tenang tapi jelas terdengar di seluruh ruangan, saya berkata, sebelum keluarga ini mengusir saya, ada baiknya kalian mendengar beberapa hal dulu. Saya berjalan ke tengah ruangan. Saya membuka tas saya, dan saya mengeluarkan map coklat itu. Wulan tertawa mengejek. Apa itu? Mau memohon-mohon agar tidak diusir? Sudahlah, Rani.
Tidak ada gunanya. Saya tidak menjawabnya. Saya mengeluarkan lembar pertama dari map itu. Sebuah dokumen resmi, lengkap dengan stempel notaris. Saya mengangkatnya tinggi, agar semua orang bisa melihat. Ini, kata saya, adalah sertifikat hak milik rumah ini. Rumah yang kalian sebut sebagai rumah keluarga Wibowo. Saya berhenti sejenak. Coba lihat baik-baik nama yang tertera sebagai pemilik sah. Bibi yang tadi memanggil saya mendekat dan membaca. Wajahnya berubah. Ini atas nama Maharani, katanya pelan. Suaranya bergetar. Suasana ruangan berubah seketika. Wulan berhenti tertawa. Bu Sari bangkit dari kursinya. Apa maksudmu? Bentak Bu Sari. Rumah ini milik keluarga. Itu pasti surat palsu. Saya menatapnya tenang. Silahkan, Bu. Panggil notaris manapun. Periksa keasliannya. Rumah tua peninggalan kakek dulu memang milik keluarga. Tapi rumah tua itu sudah saya robohkan 3 tahun lalu. Bangunan yang kalian banggakan sekarang ini. Dari pondasi sampai atap dibangun dengan uang saya. Hampir 1,5 miliar rupiah. Dan semua dokumennya saya urus secara sah. Atas nama saya, wajah Reza pucat pasi. Dia tahu ini benar. Dia ada di sana ketika rumah itu dibangun. Dia tahu dari kantong siapa uang itu keluar. Rani, katanya gemetar. Kamu, kenapa tidak pernah bilang? Saya menatapnya. Untuk apa saya bilang? Mas, saya pikir kita keluarga. Saya pikir tidak perlu ada perhitungan. Tapi ternyata kalian sendiri yang mengajari saya bahwa di keluarga ini, semua harus dihitung. Wulan, yang masih tidak mau kalah, berteriak. Itu tidak adil. Rumah ini tetap rumah keluarga. Kamu tidak bisa mengusir kami. Saya tersenyum. Saya belum mengusir siapapun, Mbak. Tapi karena Mbak menyebut saya perempuan numpang, mari kita lihat. Siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Saya mengeluarkan lembar berikutnya, sebuah dokumen lain. Ini surat wasiat resmi almarhum Bapak. Disahkan notaris. Ditandatangani beliau sebelum meninggal. Mendengar kata wasiat, seluruh ruangan terdiam total. Wulan dan Dina saling pandang. Bu Sari terlihat gugup untuk pertama kalinya. Wasiat apa? Tanya Bu Sari dengan suara serak. Bapak tidak pernah bilang soal wasiat. Saya membacakan isinya dengan suara lantang. Seluruh harta pribadi saya, termasuk tabungan emas dan tanah warisan di kampung, saya wariskan sepenuhnya kepada menantu saya, Maharani. Karena dialah satu-satunya yang merawat saya seperti anak. Anak-anak kandung saya tidak pernah pulang untuk saya, hanya untuk uang saya. Wulan menjerit. Tidak mungkin, itu bohong. Bapak tidak mungkin menulis itu. Saya menyerahkan dokumen itu kepada Bibi untuk diperiksa. Bibi membaca, lalu mengangguk pelan. Ini asli. Ada tanda tangan almarhum. Ada stempel notaris. Tanggalnya seminggu sebelum beliau meninggal. Suasana pecah. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Wajah Bu Sari, Wulan, dan Dina berubah putih seperti kertas. Saya melanjutkan. Suara saya tetap tenang. Selama ini kalian menganggap saya beban. Padahal selama 3 tahun, biaya pengobatan Bapak yang lebih dari 200 juta. Saya yang menanggung. Utang pinjaman online, Dina 50 juta. Saya yang melunasi. Pembangunan rumah ini, saya yang membayar. Bahkan acara hari ini. Peringatan 40 hari Bapak. Semuanya dari uang saya. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu, siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Tidak ada yang menjawab. Wulan yang biasanya banyak bicara, kini bungkam. Dina menunduk. Bu Sari terduduk lemas di kursinya. Lalu, saya mengeluarkan satu dokumen terakhir. Lembar yang paling membuat mereka tidak berkutik. Dan ini, kata saya, adalah rekening koran serta bukti transfer selama 3 tahun terakhir. Setiap rupiah yang saya keluarkan untuk keluarga ini tercatat di sini, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. Kalau kalian ingin menghitung, mari kita hitung. Total yang sudah saya keluarkan untuk keluarga Wibowo, lebih dari 2 miliar rupiah. Angka itu membuat seluruh ruangan tercekat. 2 miliar rupiah. Para kerabat menatap Bu Sari dan anak-anaknya
dengan tatapan yang berbeda sekarang. Tatapan yang penuh penghakiman. Salah satu paman tertua berdiri. "Sari," katanya dengan nada berat. "Selama ini kami kira kalian yang menanggung semuanya. Ternyata menantu yang kalian hina ini yang membayar semuanya. Sementara kalian mengusirnya seperti pembantu. Kalian seharusnya malu." Bu Sari membuka mulut, mencoba membela diri. Tapi Rani sudah seharusnya membantu. Dia kan bagian dari keluarga. Paman itu memotong dengan tajam. "Bagian dari keluarga. Tadi kalian sendiri yang menyebutnya perempuan numpang. Tadi kalian sendiri yang mau mengusirnya. Sekarang setelah tahu semua harta atas namanya, baru dia jadi bagian dari keluarga." Saya menatap Reza, suami saya. Lelaki yang selama 8 tahun selalu memilih keluarganya di atas saya. Lelaki yang tadi diam ketika saya dihina di depan semua orang. "Mas Reza," kata saya pelan. "Tadi, ketika kakakmu menyebutku perempuan numpang, ketika adikmu mengusulkan kita bercerai, kamu diam. Kamu tidak membela aku, padahal aku istrimu. Padahal selama 8 tahun aku memberikan segalanya untuk keluargamu." Reza mengangkat wajahnya, matanya basah. "Rani, maafkan aku. Aku salah. Saya mengangkat tangan, menghentikannya. "Sudah terlambat." "Mas," saya berbalik menghadap seluruh keluarga. "Saya tidak akan mengusir kalian hari ini. Saya bukan orang sekejam itu. Tapi mulai sekarang, semua akan berubah. Rumah ini milik saya. Kalau kalian ingin tinggal di sini, kalian harus menghormati saya sebagai pemilik. Dan semua bantuan keuangan yang selama ini saya berikan, mulai hari ini, saya hentikan sepenuhnya." Wulan tiba-tiba berlutut. Air matanya tumpah. "Rani, tolong. Jangan begini. Aku masih punya cicilan. Aku butuh uang. Jangan tinggalkan kami." Saya menatapnya. Perempuan yang tadi pagi mengejek pakaian saya. Perempuan yang menyebut saya tidak pantas duduk di kursi depan. Kini berlutut memohon. "Mbak Wulan," kata saya. "Tadi Mbak bilang saya perempuan numpang. Tadi Mbak bilang saya bukan siapa-siapa. Sekarang, hiduplah dengan kemampuanmu sendiri. Bukankah itu yang selalu kalian katakan kepada saya? Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain." Dina ikut menangis. "Lalu utang-utangku bagaimana?" "Aku tidak punya uang." Saya menjawab, "Tenang, itu akibat dari pilihanmu sendiri." "Dina, seperti yang pernah saya katakan dulu, sebelum kalian memaksa saya membayarnya, Bu Sari, sang ibu mertua, yang dulu suaranya adalah hukum, kini hanya bisa terdiam." Tubuhnya gemetar di kursi. Saya menutup tas saya. Saya menatap mereka semua untuk terakhir kalinya di acara itu. Saya merawat Bapak bukan karena mengharapkan warisan. Saya bahkan tidak tahu beliau menulis wasiat ini sampai beliau meninggal. Saya melakukannya karena saya tahu rasanya menjadi manusia yang dianggap tidak berharga. Dan Bapak, di hari-hari terakhirnya, adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang memperlakukan saya sebagai manusia. Maka biarlah harta ini menjadi caranya berterima kasih. Bukan dari kalian, dari beliau. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Saya tidak merasa seperti pelayan di rumah saya sendiri. Saya merasa seperti pemiliknya karena memang sayalah pemiliknya. Hari-hari setelah peristiwa di acara peringatan itu, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi suara Wulan yang nyaring memerintah. Tidak ada lagi tawa mengejek dari Dina. Rumah yang dulu penuh kesombongan itu kini sunyi, dipenuhi rasa malu yang menggantung di udara. Saya tetap tinggal di rumah itu sebagai pemiliknya, tapi saya tidak serta-merta mengusir siapapun. Saya memberi mereka waktu. Saya hanya menetapkan satu aturan yang jelas. Mulai sekarang, tidak ada lagi uang saya yang mengalir ke kantong mereka. Tidak ada lagi cicilan yang saya bayar. Tidak ada lagi utang yang saya tanggung. Setiap orang harus berdiri di atas kaki mereka sendiri. Bagi keluarga yang selama bertahun-tahun hidup dari uang saya, aturan sederhana itu ternyata adalah bencana. Mereka tidak pernah belajar hidup mandiri. Mereka terbiasa meminta, terbiasa menuntut, terbiasa menerima. Dan ketika sumber itu
tiba-tiba kering. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Wulan adalah yang pertama merasakan akibatnya. Selama ini, gaya hidup mewahnya, tas bermereknya, liburannya ke luar negeri, semua dibiayai oleh uang yang dia rengek dari Reza. Uang yang sebenarnya dari saya. Sekarang, sumber itu tertutup. Cicilan kartu kreditnya menumpuk. Tagihan-tagihan datang bertubi-tubi. Suaminya, yang ternyata penghasilannya jauh lebih kecil dari yang dia pamerkan, tidak mampu menutupi gaya hidup mereka. Dalam beberapa bulan, Wulan mulai menjual barang-barang mewahnya. Tas-tas bermerek yang dulu dia banggakan, satu persatu dilepas dengan harga jatuh. Perhiasannya digadaikan. Tapi itu pun tidak cukup. Penagih utang mulai mendatangi rumahnya. Suaminya yang sudah lelah dengan tuntutan gaya hidup yang tidak masuk akal, akhirnya mengajukan perceraian. Wulan, perempuan yang dulu merasa paling tinggi, kini ditinggalkan suaminya dengan setumpuk utang. Dina tidak jauh berbeda. Utang pinjaman online-nya yang dulu saya lunasi, kini menumpuk lagi karena dia tidak pernah berhenti berutang. Tanpa ada saya yang membayar, penagih utang meneror hidupnya siang dan malam. Dina, yang dulu santai dan suka bermalas-malasan, kini terpaksa mencari pekerjaan apapun untuk bertahan hidup. Tapi karena tidak punya keahlian dan tidak terbiasa bekerja keras, dia berpindah-pindah dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan kasar lainnya. Bu Sari, sang ibu mertua, mengalami pukulan paling berat. Selama puluhan tahun, beliau merasa menjadi penguasa di keluarga. Suaranya adalah hukum. Tapi kini, setelah semua kebenaran terungkap di depan keluarga besar, kewibawaannya runtuh. Para kerabat yang dulu menghormatinya, kini memandangnya dengan sinis. Cerita tentang bagaimana keluarga Wibowo menghina menantu yang membiayai mereka, menyebar ke seluruh keluarga besar. Bu Sari, yang dulu bangga menjadi pusat perhatian, kini malu untuk keluar rumah. Dan Reza, suami saya, lelaki yang selalu memilih diam. Setelah peristiwa itu, dia berusaha keras memperbaiki keadaan. Dia meminta maaf berulang kali. Dia mencoba menunjukkan bahwa dia berubah. Tapi ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. 8 tahun saya menunggu dia membela saya. Dan di saat yang paling penting, dia memilih diam. Saya merenung lama. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih ingin melanjutkan pernikahan ini? Reza bukan lelaki jahat, tapi dia lemah. Dan kelemahannya selama bertahun-tahun telah menjadi pintu masuk bagi keluarganya untuk menginjak-injak harga diri saya. Saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Pada akhirnya, saya membuat keputusan. Saya berbicara dengan Reza secara baik-baik. Mas, kata saya, aku tidak membencimu. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam pernikahan di mana aku harus terus-menerus membuktikan kelayakanku. Aku lelah. Mas, Reza menangis. Tapi dia tahu, dia tidak punya hak untuk menahan saya. Kami berpisah baik-baik. Tanpa pertengkaran, tanpa drama, Reza pindah dari rumah itu. Kembali tinggal bersama ibunya, yang kini hidup dalam kesederhanaan yang terpaksa. Saya tetap tinggal di rumah Cinere yang menjadi milik saya. Tapi setelah beberapa waktu, saya memutuskan untuk menjualnya. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Saya menjualnya dengan harga yang sangat baik, mengingat lokasinya yang strategis dan bangunannya yang megah. Uang dari penjualan itu saya gunakan untuk mengembangkan klinik saya. Klinik kecil yang dulu mereka ejek sebagai pekerjaan rendahan, kini berkembang menjadi sebuah pusat perawatan kesehatan yang besar. Saya membuka cabang kedua, lalu cabang ketiga. Puluhan orang bekerja di bawah saya. Saya, perempuan yang dulu disebut hanya perawat biasa, kini menjadi pengusaha yang dihormati. Dan saya melakukan semuanya sendiri, tanpa bantuan keluarga Wibowo, tanpa harus memohon kepada siapapun. Tanah warisan di kampung yang diwariskan Pak Hartono kepada saya ternyata bernilai jauh lebih besar dari dugaan. Daerah itu sedang berkembang menjadi kawasan industri. Harga tanahnya melonjak, tapi
saya tidak menjualnya begitu saja. Saya membangun di atasnya sebuah panti perawatan untuk orang tua yang ditelantarkan keluarganya. Saya menamainya dengan nama Pak Hartono, karena beliaulah yang mengajari saya bahwa setiap orang tua berhak diperlakukan sebagai manusia sampai akhir hayatnya. Waktu pun berlalu. Hampir setahun setelah perpisahan itu, saya mendengar kabar tentang keluarga Wibowo dari seorang kerabat jauh. Kabar itu datang melalui sebuah pesan, lengkap dengan sebuah foto. Foto itu diambil di sebuah pasar tradisional di pinggiran kota. Di dalam foto, terlihat sebuah lapak kecil yang sangat sederhana, menjual gorengan dan nasi bungkus. Di balik wajan yang penuh minyak panas, berdiri seorang perempuan yang sedang mengipasi wajahnya karena kepanasan. Saya memperbesar foto itu, dan saya terkejut. Perempuan itu adalah Wulan. Penampilannya sangat berbeda dari yang dulu saya kenal. Tidak ada lagi tas bermerek, tidak ada lagi gaun mahal. Yang ada hanya daster lusuh yang ditutupi celemek penuh noda minyak. Kulitnya menggelap karena terpapar panas matahari dan kompor. Wajahnya yang dulu angkuh, kini terlihat lelah dan tua sebelum waktunya. Kerutan-kerutan jelas terlihat di sudut matanya. Keterangan foto itu ditulis oleh sang kerabat. Katanya, dia tidak sengaja lewat pasar itu dan hampir tidak mengenali Wulan. Kabarnya, suami Wulan sudah lama pergi. Kini Wulan harus berjualan gorengan untuk membayar sisa-sisa utangnya yang menumpuk. Dina, sang adik, kabarnya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Masih dikejar-kejar penagih utang. Dan Bu Sari, ibu mertua saya, kini tinggal dalam kesederhanaan. Dirawat seadanya oleh anak-anak yang dulu hanya pandai meminta, tapi tidak pandai merawat. Membaca kabar itu, saya menunggu perasaan apa yang akan muncul. Apakah saya akan merasa puas? Apakah saya akan tertawa? Tapi ternyata tidak ada satupun dari itu. Saya tidak merasa senang melihat penderitaan mereka, tapi saya juga tidak merasa kasihan. Yang saya rasakan hanyalah sebuah ketenangan, sebuah keyakinan bahwa hukum sebab akibat di dunia ini benar-benar bekerja. Wulan, yang dulu menghina pekerjaan saya dan menyebut saya tidak pantas, kini harus bertahan hidup dengan berjualan di pinggir jalan yang berdebu. Dina, yang dulu menganggap utang sebagai hal sepele yang bisa ditanggung orang lain, kini harus menanggung sendiri akibat dari kebiasaannya. Dan Bu Sari, yang dulu memperlakukan saya sebagai kasta terendah, kini merasakan sendiri bagaimana rasanya dirawat oleh anak-anak yang tidak tulus. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang selalu mereka khotbahkan kepada saya. Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain. Sayangnya, mereka harus mempelajarinya di saat semua fasilitas yang dulu saya berikan sudah saya cabut hingga ke akarnya. Saya menutup ponsel saya. Saya tidak membalas pesan itu. Saya juga tidak menyebarkannya karena bagi saya, kisah keluarga Wibowo sudah selesai. Saya tidak lagi terikat dengan kebencian atau dendam. Saya sudah melangkah jauh ke depan, ke kehidupan yang saya bangun sendiri, dengan tangan saya sendiri. Sore itu, saya duduk di teras klinik baru saya. Matahari mulai turun. Saya memandang ke arah jalan, ke arah orang-orang yang lalu lalang. Dan saya merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, saya merasa benar-benar bebas. Bebas dari penghinaan, bebas dari beban, bebas dari rasa harus terus membuktikan diri. Para sahabat semua, izinkan saya menutup kisah ini dengan beberapa renungan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa kebaikan memang harus diberikan. Tapi kebaikan tanpa batas dan tanpa harga diri hanya akan mengundang orang lain untuk menginjak-injak kita. Jangan pernah membiarkan dirimu diperlakukan tidak berharga hanya karena kamu ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pekerjaannya, karena orang yang hari ini kamu rendahkan bisa jadi adalah orang yang esok hari menentukan nasibmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberikan segalanya untuk keluarga suaminya, tapi tidak pernah dihargai. Perempuan yang membayar semua tagihan, tapi tetap disebut numpang. Jika kamu salah satu dari mereka, ketahuilah, kebaikanmu tidak salah. Yang salah adalah
membiarkan kebaikan itu menghapus harga dirimu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Lelaki yang tidak jahat, tapi terlalu lemah untuk membela istrinya sendiri. Lelaki yang memilih diam demi menghindari konflik, tanpa sadar bahwa diamnya itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan di luar sana, ada pula keluarga-keluarga seperti keluarga Wibowo yang memperlakukan menantu sebagai sumber uang dan pelayan, bukan sebagai anggota keluarga yang baru menghargai seseorang setelah kehilangan segalanya. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi siapapun yang merasa berkuasa atas orang lain, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penghinaan, cepat atau lambat, akan runtuh. Pak Hartono, di hari-hari terakhirnya, mengajari saya pelajaran yang paling berharga, bahwa cara seseorang memperlakukan orang yang lemah dan tak berdaya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Anak-anak kandungnya menelantarkannya saat dia tidak berdaya. Tapi seorang menantu yang dianggap asing justru merawatnya seperti anak. Dan di akhir hidupnya, beliau memilih untuk berterima kasih dengan cara yang tidak akan pernah saya lupakan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk menjadi orang yang menghargai atau orang yang merendahkan. Pilihan untuk membalas kebaikan atau memanfaatkannya. Dan setiap pilihan itu pada akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Itulah hukum kehidupan yang tidak pernah meleset. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Ceritakan, pernahkah kalian merasa tidak dihargai oleh keluarga yang kalian cintai? Bagikan kisah ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. 1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai, sebuah pesan masuk dan meruntuhkan seluruh dunia saya. Selvia, sekretaris lama suami saya, mengirim foto pernikahan. Dia dan suami saya berdiri di pelaminan, tersenyum lebar. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat. Mulai hari ini, sayalah Nyonya Besar Wijaya. Jangan harap Mas Rendra pulang ke rumah itu lagi. Saya menatap layar itu lama sekali. Tangan saya tidak bergetar, justru sangat tenang. Baiklah, lihat saja apa yang akan saya lakukan. Saya akan membuat mereka semua berlutut, bukan dengan air mata, tetapi dengan satu lembar kertas yang selama ini mereka anggap tidak ada. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton hari ini. Jangan lupa dukung cerita ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah yang lebih menyentuh lagi. Sekarang, mari kita mulai. Aroma kue coklat panggang memenuhi ruang tengah rumah kami sore itu. Balon warna-warni menggantung di setiap sudut. Hari itu hari yang paling dinanti oleh putra kecil saya, Bima, yang genap berusia 5 tahun. Badut sulap sudah bersiap di halaman. Meja catering penuh dengan hidangan. Para pramusaji bergerak rapi, memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Gaun satin krem membalut tubuh saya. Warna lembut, tetapi tetap berkelas. Rambut saya disanggul rapi. Beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh di sisi wajah. Saya tersenyum menatap pantulan diri sendiri. Hari itu seharusnya menjadi hari yang sempurna. Lalu ponsel di meja rias berdenting, dan dunia saya berubah dalam 1 detik. Nama saya Karina Wijaya. Usia saya 38 tahun. Selama 12 tahun. Semua orang mengenal saya sebagai istri Rendra. Hanya itu, istri seorang direktur, ibu dari 1 anak. Perempuan yang katanya beruntung bisa menikahi pria sesukses suami saya. Tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Bahkan, suami saya pun memilih lupa. Saya lahir di keluarga Wijaya. Ayah saya almarhum membangun Wijaya Group dari sebuah toko bahan bangunan kecil di Bekasi. Beliau menghabiskan seluruh hidupnya untuk perusahaan itu. Dan sebelum beliau pergi, beliau menyerahkan semuanya kepada saya. Bukan kepada paman saya, bukan kepada siapapun, kepada saya, anak tunggalnya.
Saya yang menandatangani akta. Saya yang namanya tercatat di setiap lembar kepemilikan. Tetapi saya memilih diam. Saya memilih berdiri di belakang. Rendra masuk ke perusahaan itu 5 tahun setelah kami menikah. Saya yang mengangkatnya menjadi direktur operasional. Saya pikir biarlah suami saya merasa menjadi pemimpin. Biarlah dia merasa dihormati. Sebuah rumah tangga, pikir saya waktu itu, butuh seorang lelaki yang merasa berkuasa. Saya salah. Saya memberinya kursi, dan dia mengira kursi itu miliknya sejak lahir. Dulu, di tahun-tahun pertama, Rendra adalah lelaki yang lembut. Ia menggenggam tangan saya saat ayah saya dimakamkan. Ia berbisik, "Saya akan menjaga kamu dan perusahaan ayah, Rin, selamanya." Saya percaya. Perempuan mana yang tidak percaya pada suaminya sendiri? Kami tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Rumah itu warisan ayah saya. Halamannya luas. Ada kolam kecil tempat Bima suka bermain. Dari luar, kami terlihat seperti keluarga yang sempurna. Tetapi retakan itu mulai muncul setahun belakangan. Rendra makin sering pulang larut. Bau parfum perempuan kadang menempel di kemejanya. Parfum yang bukan milik saya. Telepon yang ia angkat di kamar mandi. Senyum yang ia sembunyikan saat menatap layar ponselnya. Saya bukan perempuan bodoh. Saya tahu. Tetapi saya memilih menunggu. Bukan karena saya lemah. Karena saya ingin tahu sampai sejauh mana seorang lelaki berani melangkah ketika ia mengira istrinya tidak punya apa-apa. Selvia masuk sebagai sekretaris Rendra 2 tahun lalu. Perempuan muda, 29 tahun, cantik, dan tahu betul cara membuat dirinya diperlukan. Saya melihat caranya menatap suami saya sejak hari pertama. Mata yang lapar, bukan pada Rendra, pada apa yang ia kira dimiliki Rendra. Ibu mertua saya, Bu Hartini, tidak pernah benar-benar menyukai saya. Di matanya, saya hanya perempuan yang beruntung. Kamu itu cuma ibu rumah tangga, Karina, katanya suatu kali sambil menyesap teh. Semua yang kamu nikmati ini kerja keras anak saya. Jangan lupa diri. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya tidak pernah membantah. Sebab kebenaran, kalau disimpan rapat, akan menjadi senjata yang jauh lebih tajam saat dibuka. Adik ipar saya, Vanya, sama saja. Ia selalu meminjam uang dari Rendra dan selalu menatap saya seolah saya pelayan di rumah sendiri. Mbak Karina kan enak, tinggal terima jadi, katanya sambil tertawa. Gak pernah capek cari uang. Saya menyimpan semua kalimat itu, satu persatu, seperti seseorang yang mengumpulkan bukti tanpa pernah berkata bahwa ia sedang mengumpulkannya. Dan sore itu, di hari ulang tahun Bima, semua benang yang selama ini saya pegang diam-diam mulai saya tarik. Saya membuka kembali pesan dari Selvia. Foto itu nyata. Mereka benar-benar menggelar semacam akad di sebuah villa, entah kapan, tanpa sepengetahuan saya. Wajah Rendra di foto itu sumringah. Wajah seorang lelaki yang merasa bebas. Saya meletakkan ponsel di luar. Suara Bima tertawa bersama badut sulap. Anak saya belum tahu apa-apa, dan saya bertekad. Dia tidak boleh tahu hari ini. Hari ini adalah harinya. Saya mengetik satu pesan singkat kepada Rendra. Pestanya sebentar lagi mulai. Bima menunggu ayahnya. Balasannya datang 5 menit kemudian. Dingin. Pendek. Saya tidak akan datang. Kita perlu bicara soal perceraian. Rumah itu juga. Sebaiknya kamu mulai berkemas. Saya membaca kalimat itu 2 kali. Bukan untuk memastikan, tetapi untuk mengingatnya. Suami saya, dengan ringan, menyuruh saya berkemas dari rumah yang merupakan warisan ayah saya sendiri. Saya menyimpan tangkapan layar itu. Lalu, saya kembali ke pesta, tersenyum, dan menyalakan lilin di kue ulang tahun Bima, seolah tidak ada yang terjadi. Malam itu, setelah Bima tidur, telepon saya berdering. Bu Hartini, ibu mertua saya, Karina. Suaranya tajam. Saya dengar kamu masih ngotot tinggal di rumah itu. Sadar diri sedikit. Kamu itu cuma numpang selama ini. Rendra sudah punya pilihan. Selvia, perempuan yang tahu cara mengurus suami. Kamu cuma bisa diam. Saya menarik napas pelan. Bu,
Apa ibu yakin tahu siapa pemilik rumah ini? Ia tertawa sinis. Sudah jelas anak saya yang membeli semuanya. Jangan mengarang cerita untuk membela diri. Saya tidak menjawab. Saya hanya berkata, terima kasih sudah menelpon. Bu, saya catat semua yang ibu katakan. Lalu, saya tutup teleponnya. Mereka mengira diam saya adalah kekalahan. Padahal, diam saya adalah persiapan. Keesokan paginya, Sylvia datang ke rumah. Ia datang tanpa diundang. Mengenakan gaun merah menyala yang potongannya terlalu berlebihan untuk pukul 10 pagi. Ia berdiri di depan pintu, menatap rumah itu seperti seorang ratu yang baru pulang ke istananya. Saya datang untuk minta kunci, katanya. Mengangkat dagu. Mas Rendra bilang, saya boleh mulai menata ulang rumah ini. Selera kamu kuno, Mbak. Sudah waktunya diganti. Mbak Yuni, asisten rumah tangga yang sudah ikut keluarga saya sejak ayah saya masih hidup, berdiri di belakang saya. Saya bisa merasakan tangannya mengepal menahan marah. Saya menatap Sylvia tenang. Kunci rumah ini hanya diserahkan oleh pemiliknya. Dan pemiliknya belum memberikan izin apapun. Sylvia tersenyum mengejek. Pemiliknya suami saya. Dan suami saya sudah memberi izin. Saya tidak membantah. Membantah hanya membuang energi pada orang yang sudah terlanjur yakin pada kebohongannya. Saya hanya berkata, silakan keluar dari halaman saya sebelum saya panggil satpam. Ia pergi dengan wajah merah. Tetapi sebelum naik ke mobil, ia berbalik. Nikmati hari-hari terakhirmu di sini. Mbak Karina, sebentar lagi semua ini jadi milikku. Saya menutup pintu, lalu saya mengambil ponsel dan menelpon satu orang yang sudah lama menunggu telepon saya. Pak Gunawan, notaris keluarga kami, Pakistan, kata saya pelan. Sepertinya sudah waktunya kita membuka berkas itu. Di seberang, Pak Gunawan terdiam sejenak. Lalu ia menjawab, saya sudah menyiapkannya sejak ayah ibu masih ada. Kapan ibu ingin saya datang? Belum sekarang, kata saya. Saya ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah dulu. 3 hari kemudian, mereka melangkah jauh sekali. Bendahara yayasan menelpon saya pagi itu. Suaranya gemetar. Yayasan itu didirikan ayah saya, menyalurkan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Namanya Yayasan Pendidikan Wijaya, dan dananya dikelola dari deposito atas nama almarhum ayah saya. Bu Karina, kata bendahara itu, Pak Rendra mencairkan sebagian besar dana beasiswa. Katanya untuk kebutuhan mendesak perusahaan. Tetapi saya merasa ada yang tidak beres. Dana itu kan untuk anak-anak. Darah saya terasa dingin. Bukan karena terkejut, karena marah yang sangat tenang. Rendra berani menyentuh dana pendidikan anak-anak panti. Dana yang ayah saya sisihkan dengan air mata. Untuk apa? Saya tahu jawabannya. Untuk membeli kemewahan bagi perempuan yang menyebut dirinya nyonya besar. Tahan dulu pencairan yang tersisa, kata saya. Dan kirimkan semua catatan transaksinya ke email saya. Lengkap. Dengan tanggal dan tanda tangan. Baik. Bu, saya menutup telepon. Lalu, saya membuka laci meja kerja ayah saya yang sudah lama tidak saya buka. Di dalamnya ada map coklat tua, akta-akta, surat-surat kepemilikan, semua atas satu nama saya. Saya menatap map itu lama. Senjata saya tidak pernah hilang. Saya hanya menyimpannya, menunggu hari ketika mereka cukup serakah untuk menggali kubur mereka sendiri. Sore itu, Sylvia mengunggah foto di akun media sosialnya. Sebuah cincin berlian besar di jarinya. Captionnya membuat ribuan orang berkomentar. Akhirnya jadi Nyonya Besar Wijaya. Terima kasih. Sayang, sudah memberi yang terbaik. Di kolom komentar, Vanya, adik ipar saya, menulis, selamat ya, Kak. Akhirnya keluarga punya nyonya yang pantas. Saya membaca semuanya tanpa berkedip. Mereka berpesta di atas nama keluarga saya, nama ayah saya. Dan mereka mengira saya tidak akan melawan. Karena selama 12 tahun, saya tidak pernah melawan. Tetapi diam dan tidak berdaya adalah dua hal yang sangat berbeda. Mereka tidak pernah tahu bedanya. Malam itu, Mbak Yuni masuk ke ruang kerja membawa secangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja, lalu berkata pelan, Bu, maaf,
saya lancang. Tapi sampai kapan ibu mau diam? Mereka sudah keterlaluan. Saya tersenyum kecil. Sebentar lagi, Mbak. Kapal mereka sedang berlayar paling kencang. Saya hanya menunggu mereka cukup jauh dari pelabuhan, supaya ketika ombaknya datang, tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Mbak Yuni menatap saya, lalu mengangguk perlahan. Ada air mata di matanya. Air mata seseorang yang sudah mengenal saya sejak saya kecil. Dan tahu betul siapa perempuan yang sedang mereka remehkan ini. 3 hari berikutnya, pukulan terakhir mereka datang. Dan justru pukulan itulah yang menjadi awal kehancuran mereka. Seorang staf legal perusahaan menelpon saya. Suaranya ragu. Bu Karina, ada dokumen yang aneh. Pak Rendra meminta kami memproses pengalihan beberapa aset perusahaan. Surat pengalihannya mencantumkan tanda tangan ibu. Tetapi saya merasa ibu tidak pernah menandatangani apapun belakangan ini. Jantung saya berdetak tenang. Kirimkan dokumen itu ke saya sekarang juga. 5 menit kemudian, dokumen itu masuk. Saya membukanya. Di halaman terakhir, ada tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Rapi, tetapi bukan tangan saya. Rendra atau Selvia atau keduanya telah memalsukan tanda tangan saya untuk mengalihkan aset perusahaan ke nama Selvia. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Lalu, untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya tersenyum lebar. Mereka baru saja melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Perselingkuhan bisa diperdebatkan. Tetapi pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana yayasan adalah kejahatan. Hitam di atas putih. Dan kebetulan sekali, semua aset yang mereka coba curi itu sejak awal tidak pernah menjadi milik Rendra. Saya mengangkat telepon. Pak Gunawan, sekarang waktunya. Siapkan semuanya. Saya ingin rapat pemegang saham digelar minggu depan. Undang seluruh dewan direksi. Dan tolong, undang juga ibu mertua saya. Saya ingin beliau hadir. Akan saya urus. Bu, jawab Pak Gunawan. Saya bisa mendengar senyum tipis di suaranya. Sudah lama saya menunggu hari ini. Saya menutup telepon, lalu menatap foto ayah saya di dinding. Maaf, Ayah. Baru sekarang saya membuka apa yang ayah titipkan. Saya ingin memastikan mereka benar-benar pantas menerimanya. Sebelum hari rapat itu tiba, ada banyak hal yang harus saya siapkan. Dengan teliti, seperti ayah saya dulu mengajari saya membaca neraca. Sementara saya bergerak diam-diam. Rendra justru bergerak terang-terangan. Ia mulai menemui satu persatu anggota dewan direksi. Mencoba meyakinkan mereka untuk berada di pihaknya. Ia berkata bahwa saya sedang tidak stabil, bahwa perceraian membuat saya emosional, bahwa sebaiknya perusahaan tetap berada di tangannya demi kestabilan. Beberapa direksi menelpon saya, ragu, menyampaikan apa yang Rendra katakan. Saya hanya menjawab, tenang, datanglah ke rapat minggu depan. Saya tidak akan meminta kalian percaya pada kata-kata saya. Saya hanya akan menunjukkan dokumen. Setelah itu, kalian sendiri yang menilai. Saya tidak perlu memohon dukungan. Kebenaran tidak butuh kampanye. Ia hanya butuh dibuka pada waktu yang tepat, di depan orang yang tepat. Lalu, saya mulai mengunci pintu-pintu, satu persatu, tanpa suara. Saya menghubungi bank tempat perusahaan menyimpan rekening operasional. Sebagai pemegang saham mayoritas dan penanda tangan utama, saya meminta agar setiap transaksi besar memerlukan persetujuan dengan tanda tangan saya. Tanpa sepengetahuan Rendra, aliran uang yang selama ini ia kira ia kuasai, kini berhenti di meja saya. Saya juga meminta tim legal diam-diam mengamankan seluruh arsip asli perusahaan. Akta pendirian, sertifikat aset, surat-surat penting. Semua saya pindahkan ke brankas yang hanya saya yang punya kuncinya. Sebab saya tahu orang yang putus asa bisa berusaha menghilangkan bukti. Dan saya tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Setiap malam, saya menyusun semuanya seperti permainan catur yang sudah lama saya rancang. Bidak demi bidak, tanpa terburu-buru. Sampai saya yakin. Ketika papan itu akhirnya dibuka, tidak ada satu langkah pun yang tersisa bagi mereka. Saya menghabiskan 2 malam penuh di ruang kerja bersama Pak Gunawan
dan seorang auditor independen. Kami membuka kembali seluruh struktur kepemilikan Wijaya Group, lapis demi lapis. Dan setiap lembar yang kami buka mengatakan hal yang sama. Seluruh saham mayoritas perusahaan tercatat atas nama saya. Rumah di Pondok Indah atas nama saya. Villa tempat Rendra dan Selvia menggelar pesta palsu mereka ternyata juga aset perusahaan atas nama saya. Bahkan mobil yang Rendra pakai setiap hari terdaftar sebagai inventaris perusahaan. Rendra selama bertahun-tahun hidup di dalam kerajaan yang ia kira miliknya. Padahal ia hanya seorang tamu yang saya izinkan tinggal. Auditor itu menunjuk satu kolom di layar. Bu, transaksi pencairan dana yayasan ini semuanya melewati otorisasi Pak Rendra. Ada tanda tangannya dan ini. Ia menggeser layar. Surat pengalihan aset dengan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Dua-duanya pelanggaran serius. Yang satu penggelapan, yang satu pemalsuan dokumen. Saya mengangguk pelan, cetak semuanya. Rangkap 3, 1 untuk saya, 1 untuk Pak Gunawan, 1 untuk arsip yang akan kita buka di depan banyak orang nanti. Pak Gunawan menatap saya. Ibu yakin ingin ibu mertua ibu hadir? Itu akan sangat menyakitkan untuk beliau. Saya terdiam sejenak. Beliau sudah memilih sisi, Pakistan. Beliau menelpon saya, menyebut saya cuma numpang di rumah saya sendiri. Beliau perlu melihat dengan matanya sendiri siapa yang sebenarnya numpang selama ini. Malam itu sebelum tidur, saya menengok kamar Bima. Anak saya tidur pulas, memeluk boneka beruang yang saya berikan saat ulang tahunnya. Ia bertanya pagi tadi, Bunda, kenapa ayah nggak pulang-pulang? Saya hanya membelai rambutnya. Ayah sedang sibuk, sayang. Tetapi Bunda di sini. Bunda akan selalu di sini. Saya tidak ingin Bima tumbuh dengan kebencian, tetapi saya juga tidak ingin ia tumbuh melihat ibunya diinjak tanpa melawan. Suatu hari nanti, ketika ia cukup besar, saya ingin ia tahu bahwa ibunya bukan perempuan yang menyerah. Ibunya hanya memilih waktu yang tepat. Sementara itu, di luar sana, Rendra dan Selvia makin lupa diri. Mereka mulai memamerkan rencana mereka secara terbuka. Selvia memesan renovasi besar untuk rumah Pondok Indah melalui kontraktor, tanpa pernah tahu bahwa setiap surat pemesanan itu justru menjadi bukti tambahan tentang seberapa jauh mereka mengira bisa mengambil apa yang bukan milik mereka. Rendra mengirim pesan terakhir kepada saya 3 hari sebelum rapat. Saya sudah bicara dengan pengacara. Kamu akan dapat bagian yang wajar dalam perceraian ini. Jangan membuat semuanya sulit. Karina, kamu tahu, kamu tidak akan menang melawan saya. Saya membaca pesan itu, lalu menyimpannya bersama yang lain. Saya tidak membalas, sebab jawaban saya tidak akan datang dalam bentuk pesan. Jawaban saya akan datang di sebuah ruangan penuh orang, dalam bentuk dokumen yang tidak bisa dibantah. Fania menelepon 2 hari sebelumnya. Nadanya meremehkan. Mbak, dengar-dengar Mbak masih ngotot ya? Udah deh, terima aja. Kakak saya udah punya Selvia sekarang. Mbak mau ngelawan pakai apa? Mbak kan cuma ibu rumah tangga. Kalimat itu, kalimat yang sama yang sudah saya dengar puluhan kali selama 12 tahun. Cuma ibu rumah tangga. Saya menjawab pelan. Vania, datanglah ke rapat minggu depan. Bawa ibumu. Saya rasa kalian perlu mendengar sesuatu yang penting. Rapat apa? Tanyanya bingung. Rapat tentang masa depan keluarga ini, kata saya. Datang saja, jangan sampai ketinggalan. Lalu, saya tutup telepon. Saya tahu mereka akan datang. Karena orang serakah selalu datang jika mereka mengira akan ada sesuatu yang bisa diambil. 2 hari sebelum rapat, ada satu kejadian lagi yang seharusnya menyakiti saya, tetapi justru membuat tekad saya makin bulat. Saya sedang berada di sebuah kafe, menemani seorang teman lama. Tiba-tiba, Selvia masuk bersama 2 orang temannya, tertawa keras, mengenakan perhiasan yang berkilau di mana-mana. Ketika ia melihat saya, ia sengaja menghampiri meja saya. Wah, masih sempat nongkrong ya, Mbak, katanya. Dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar oleh seluruh kafe. Padahal sebentar lagi nggak punya rumah. Kasihan deh, mau saya kasih kerja jadi pengasuh nggak? Lumayan.
biar tetap bisa lihat anakmu di rumah saya nanti. Teman-temannya tertawa. Beberapa pengunjung menoleh. Teman saya di seberang meja mengepalkan tangan, hampir berdiri. Tetapi saya menahannya pelan. Saya menatap Sylvia, tenang, dan tersenyum. Terima kasih tawarannya, tetapi saya rasa dalam waktu dekat. Kamulah yang akan mencari pekerjaan baru. Simpan saja tawaran itu untuk dirimu sendiri. Senyumnya memudar sedikit, bingung dengan ketenangan saya. Ia mengira saya hanya sedang berpura-pura kuat. Ia tidak tahu bahwa setiap kalimat sombongnya hari itu hanyalah satu paku lagi yang ia tancapkan ke peti matinya sendiri. Ia berlalu dengan dagu terangkat, merasa menang. Dan saya melanjutkan teh saya tanpa terganggu. Sebab orang yang tahu kartunya akan menang. Tidak perlu repot membalas gertakan di meja yang salah. Tetapi ada satu hal lagi yang harus saya pastikan. Sylvia, dalam keangkuhannya, telah meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada yang ia sadari. Mbak Yuni datang kepada saya suatu pagi, membawa ponselnya. Wajahnya pucat. Bu, maaf. Saya tidak sengaja merekam ini. Waktu Sylvia datang minta kunci kemarin, dia bicara di telepon di halaman. Saya merekamnya. Saya mengambil ponsel itu. Saya tekan tombol putar. Lalu, suara Sylvia mengisi ruangan, manja dan penuh kemenangan. Iya, Mas, tinggal sebentar lagi. Begitu surat pengalihan beres. Semua aset Wijaya jadi atas nama aku. Si Karina itu bakal keluar dengan tangan kosong. Dia kan cuma ibu rumah tangga. Mas, mana ngerti dia soal beginian? Lalu terdengar suara Rendra membalas dari seberang. Tenang aja, sayang. Karina itu lemah. Dia nggak pernah ngerti perusahaan. 12 tahun dia cuma diam di rumah. Aku yang ngurus semuanya. Sylvia tertawa. Makanya aku sayang banget sama kamu. Mas, kamu tambang emasku. Begitu semua beres, kita liburan ke Eropa. Pakai uang yayasan tua itu sekalian. Nggak ada yang bakal tahu. Rekaman itu berakhir. Ruangan terasa hening sesaat. Saya menatap Mbak Yuni, lalu tersenyum. Mbak, kamu baru saja memberikan saya sesuatu yang lebih berharga dari emas. Simpan ponsel ini baik-baik. Jangan hapus apapun. Saya tidak marah. Aneh sekali. Saya justru merasa tenang. Setiap kata yang mereka ucapkan dengan begitu yakin, kini menjadi tali yang akan mengikat mereka sendiri. Saya tidak perlu menghancurkan tangan saya sendiri untuk membalas. Saya hanya perlu membiarkan keserakahan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Dan mereka, dengan setiap langkahnya, melakukannya dengan sempurna. Malam sebelum rapat, saya hampir tidak tidur, bukan karena gugup, karena saya memutar ulang 12 tahun di kepala saya. Semua penghinaan kecil, semua tatapan merendahkan, semua kalimat cuma ibu rumah tangga yang mereka lemparkan. Mengira itu menyakiti saya. Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap kali mereka merendahkan saya, mereka sedang berbicara kepada pemilik dari segala sesuatu yang mereka banggakan. Saya bangun pagi-pagi sekali. Saya kenakan setelan kerja berwarna gelap, bukan gaun, bukan satin. Setelan seorang perempuan yang akan masuk ke ruangannya sendiri untuk pertama kalinya sebagai dirinya yang sebenarnya. Saya menatap cermin. Kali ini tidak ada senyum pura-pura, hanya ketenangan seseorang yang sudah menunggu sangat lama dan tahu bahwa penantiannya akan berakhir hari ini. Bima berlari memeluk kaki saya sebelum saya berangkat. Bunda cantik, katanya. Saya berlutut, mencium keningnya. Hari ini Bunda harus menyelesaikan sesuatu yang penting. Sayang, supaya nanti dunia kita aman. Hanya kita berdua. Lalu saya melangkah keluar. Mbak Yuni membukakan pintu mobil, dan saya pergi menuju kantor pusat Wijaya Group. Gedung yang dibangun oleh ayah saya. Gedung yang setiap batu batanya saya kenal. Ada satu kenangan yang terus kembali kepada saya di malam-malam terakhir itu. Sebuah malam, beberapa bulan sebelum semuanya pecah. Ketika Rendra mengadakan jamuan makan di rumah untuk para rekan bisnisnya. Malam itu,
di depan 10 tamu. Salah seorang rekan bertanya kepada saya, "Bu Karina, apa kesibukan Anda sehari-hari?" Sebelum saya sempat menjawab, Rendra tertawa dan menyela. "Istri saya, dia di rumah saja, mengurus anak. Untung saya yang kerja keras, jadi dia bisa hidup enak begini." Para tamu tertawa sopan. Saya hanya tersenyum dan mengisi gelas-gelas mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa perempuan yang sedang menuangkan teh itu adalah pemilik dari gedung tempat mereka semua bekerja keesokan harinya. Saya menyimpan malam itu juga, bukan dengan dendam, dengan kesabaran, sebab saya tahu suatu hari kebenaran akan berbicara jauh lebih keras daripada bantahan apapun yang bisa saya ucapkan malam itu. Dan ada satu hal lagi yang tidak bisa saya maafkan. Bukan perselingkuhan, bukan penghinaan, tetapi caranya memperlakukan Bima di hari ulang tahun yang hancur itu. Rendra tidak hanya menolak datang, ia bahkan tidak menelpon untuk mengucapkan selamat kepada anaknya sendiri. Bima menunggu di dekat jendela sepanjang sore, menanyakan ayahnya berulang kali, "Ayah lupa ulang tahun Bima ya, Bunda?" Saya membelai kepalanya, menahan agar suara saya tidak retak. "Ayah sedang sibuk, sayang." Tetapi lihat, semua teman-teman Bima datang. "Bunda di sini, kita rayakan bersama-sama, ya." Anak saya mengangguk, tetapi matanya tetap sesekali melirik ke pintu. Dan di saat itulah, di dalam hati saya, sesuatu yang dulu masih ragu, kini menjadi sekeras baja. Seorang lelaki bisa mengkhianati istrinya, dan mungkin istri itu bisa belajar memaafkan. Tetapi seorang lelaki yang melukai anaknya sendiri demi seorang perempuan asing tidak pantas mendapatkan apapun dari saya. Saya mengusap air mata yang hampir jatuh, lalu kembali tersenyum untuk Bima. Karena hari itu adalah harinya, dan saya tidak akan membiarkan kebusukan ayahnya merusak satu-satunya hal murni yang saya miliki. Itulah yang membuat saya, di hari rapat, tidak merasakan sedikit pun keraguan. Ruang rapat utama Wijaya Group berada di lantai paling atas gedung. Meja panjang dari kayu jati, kursi-kursi kulit, dan jendela kaca yang menghadap ke seluruh kota. Ayah saya dulu menyebut ruangan ini jantung perusahaan. Ketika saya masuk, ruangan sudah hampir penuh. Seluruh dewan direksi hadir, para pemegang saham minoritas, auditor, dan di salah satu sisi duduk Rendra dengan setelan mahal dan dagu terangkat. Di sampingnya Sylvia, mengenakan gaun yang sekali lagi terlalu mencolok untuk sebuah rapat resmi. Di sudut lain, duduk Bu Hartini dan Fania. Ibu mertua saya menatap saya dengan tatapan dingin, seolah saya datang untuk memohon belas kasihan. Rendra tersenyum sinis melihat saya masuk. "Karina, saya tidak menyangka kamu nekat datang ke rapat ini. Kamu tidak punya tempat di sini." Saya tidak menjawabnya. Saya berjalan tenang ke ujung meja, ke kursi yang selama ini selalu kosong di setiap rapat. Kursi kepala. Lalu, saya duduk. Sylvia tertawa kecil. "Mbak, itu kursi pimpinan. Kamu salah tempat, memalukan sekali." Saya menatapnya, lalu menatap seluruh ruangan. Saya duduk tepat di tempat yang seharusnya. "Pak Gunawan, silahkan." Pak Gunawan berdiri. Ia membuka map coklat tebal, lalu membagikan salinan dokumen kepada setiap orang di ruangan itu. "Selamat pagi, saya notaris keluarga Wijaya. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan struktur kepemilikan resmi Wijaya Group sesuai akta yang ditandatangani oleh almarhum pendiri perusahaan ini." Suasana mulai berubah. Rendra meraih salinan dokumen itu, dan saya melihat wajahnya perlahan memucat. Pak Gunawan melanjutkan dengan tenang. "Pemegang saham mayoritas Wijaya Group sebesar 75% adalah Ibu Karina Wijaya. Beliau juga pemilik sah rumah di Pondok Indah, villa di Puncak, serta seluruh aset utama yang selama ini dikelola perusahaan. Pak Rendra tercatat sebagai Direktur Operasional, sebuah jabatan yang diberikan dan dapat dicabut oleh pemegang saham mayoritas. Ruangan hening total. Lalu, suara berbisik mulai menyebar. Sylvia menoleh ke Rendra. Suaranya mulai bergetar. "Mas, apa maksudnya ini? Katanya semua punya kamu." Rendra tidak menjawab. Tangannya gemetar memegang dokumen. Saya berdiri. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun.
Saya berbicara di ruangan ini dengan suara saya sendiri, tanpa menahan apapun, selama 12 tahun, kata saya. Kalian semua mengenal saya sebagai istri yang diam, ibu rumah tangga, perempuan yang katanya hanya menumpang kemewahan. Saya membiarkan kalian percaya begitu, karena ayah saya mengajari saya satu hal, bahwa kekuasaan yang sesungguhnya tidak perlu berteriak. Saya menatap Rendra. Kamu masuk ke perusahaan ini karena saya yang membukakan pintunya. Kamu duduk di kursi direktur karena saya yang menariknya untukmu. Dan kamu mengira itu semua milikmu. Lalu saya berbalik ke layar besar di dinding. Tetapi mari kita bicara tentang hal yang lebih serius daripada perselingkuhan. Saya mengangguk pada auditor. Ia menampilkan dokumen di layar. Ini adalah catatan pencairan dana Yayasan Pendidikan Wijaya. Dana beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang didirikan ayah saya. Dalam 2 minggu terakhir, dana ini dicairkan secara tidak sah dengan otorisasi atas nama Pak Rendra. Jumlahnya lebih dari 2 miliar rupiah. Wajah Bu Hartini berubah. Rendra, kamu mengambil uang anak-anak yatim. Rendra tergagap. Bu, itu cuma pinjaman sementara. Dan ini, saya melanjutkan. Dingin adalah surat pengalihan aset perusahaan kepada Ibu Selvia dengan tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Saya tidak pernah menandatangani dokumen ini. Auditor kami sudah memverifikasinya. Saya menatap Selvia. Kamu menyebut dirimu Nyonya Besar Wijaya. Kamu mengunggahnya di media sosial. Kamu datang ke rumah saya meminta kunci, padahal kamu sedang berdiri di atas tanah yang setiap jengkalnya adalah milik saya. Selvia berdiri, panik. Aku nggak tahu apa-apa. Semua ini ide Rendra. Dia yang bilang semua bakal jadi punya kita. Rendra menoleh padanya, marah. Diam itu. Selvia, diam, kenapa? Selvia balas berteriak. Kamu bilang kamu pemilik perusahaan. Kamu bohong sama aku. Saya membiarkan mereka. Saya hanya berdiri, menyaksikan 2 orang yang tadinya begitu yakin, kini saling menyalahkan di depan seluruh dewan direksi. Keserakahan mereka, seperti yang saya duga, menghancurkan mereka dari dalam. Lalu, saya mengangkat ponsel Mbak Yuni. Sebelum kita selesai, ada satu hal lagi yang ingin saya perdengarkan. Saya tekan tombol putar. Suara Selvia memenuhi ruangan. Begitu surat pengalihan beres, semua aset Wijaya jadi atas nama aku. Si Karina itu bakal keluar dengan tangan kosong. Lalu, suara Rendra. Karina itu lemah. 12 tahun dia cuma diam di rumah. Lalu, suara Selvia lagi. Kamu tambang emasku. Mas, pakai uang yayasan tua itu sekalian. Gak ada yang bakal tahu. Rekaman berhenti. Ruangan benar-benar sunyi. Bu Hartini menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh. Fania menunduk. Tidak berani menatap siapapun. Saya menutup ponsel itu. Sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan ini, saya mencabut jabatan Rendra sebagai direktur operasional. Efektif hari ini. Seluruh akses keuangannya dibekukan. Pak Gunawan dan tim legal kami akan menempuh jalur hukum atas pemalsuan dokumen dan penggelapan dana yayasan. Saya menatap Rendra, yang kini terduduk lemas. Kamu menyuruh saya berkemas dari rumah saya sendiri. Sekarang, kamulah yang harus mengemasi barangmu. Kamu punya waktu 3 hari untuk keluar dari rumah Pondok Indah. Lalu, saya menatap Selvia dan kamu, Nyonya Besar. Cincin yang kamu pamerkan itu dibeli dengan uang anak-anak yatim. Saya harap kamu bisa tidur nyenyak dengannya. Selvia menangis. Tetapi tidak ada satupun orang di ruangan itu yang menatapnya dengan iba. Saya mengambil tas saya, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti di samping Bu Hartini. Bu, kata saya pelan, Ibu pernah menelpon saya dan berkata, saya cuma numpang di rumah ini. Saya tidak marah. Bu, saya hanya ingin Ibu tahu sekarang siapa yang sebenarnya menumpang selama ini. Bu Hartini tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menangis dalam diam. Saya keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Di belakang saya, kerajaan yang mereka kira mereka kuasai runtuh dalam hitungan menit. Bukan karena saya menghancurkannya, tetapi
karena mereka membangunnya di atas kebohongan, dan kebohongan tidak pernah punya pondasi. Hari-hari setelah rapat itu berjalan cepat, seperti air bah yang akhirnya menemukan jalannya. 3 hari setelah rapat, Rendra benar-benar harus mengosongkan rumah Pondok Indah. Saya tidak datang menyaksikannya. Saya tidak perlu. Mbak Yuni yang menceritakannya kepada saya. Rendra mengemasi barang-barangnya ke dalam beberapa koper. Wajahnya kosong. Seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi panjang dan menyadari bahwa istananya tidak pernah ada. Sylvia tidak ikut membantunya. Justru sebaliknya. Begitu kabar tersebar bahwa Rendra bukan pemilik apapun, bahwa ia kini menghadapi tuntutan hukum, dan tidak punya akses ke uang sepeser pun, Sylvia menghilang. Perempuan yang menyebut dirinya nyonya besar itu, yang mengaku begitu mencintai Rendra, mengemasi barangnya sendiri, dan pergi bersama pria lain. Seorang pengusaha tua, kabarnya, yang ia temui entah di mana. Sebab Sylvia tidak pernah mencintai Rendra. Ia mencintai apa yang ia kira dimiliki Rendra. Dan ketika kerajaan itu ternyata bukan milik Rendra, cintanya menguap dalam semalam. Rendra menghadapi proses hukum atas pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana yayasan. Pengacara terbaik pun sulit membela seseorang ketika ada rekaman suara, dokumen audit, dan tanda tangan palsu yang semuanya menumpuk menjadi satu. Ia tidak masuk penjara untuk waktu yang lama. Sebab saya, demi nama baik keluarga dan demi Bima, memilih penyelesaian tertentu. Tetapi reputasinya hancur di dunia bisnis yang dulu menghormatinya. Namanya kini hanya disebut dengan tatapan iba dan pisik-pisik. Dana Yayasan Pendidikan Wijaya saya kembalikan sepenuhnya. Saya bahkan menambah jumlahnya. Anak-anak yang hampir kehilangan beasiswa mereka tetap bisa sekolah. Saya melakukannya bukan untuk siapapun. Saya melakukannya untuk ayah saya yang menyisihkan uang itu dengan cinta, dan untuk diri saya sendiri yang ingin membuktikan bahwa diam saya selama ini bukan kelemahan, melainkan penjagaan. Bu Hartini datang ke rumah saya seminggu kemudian, tanpa Fania, tanpa keangkuhan. Ia berdiri di depan pintu. Perempuan tua yang dulu begitu yakin merendahkan saya, kini terlihat rapuh. Karina, suaranya gemetar. Ibu datang untuk minta maaf. Ibu salah menilai kamu selama ini. Ibu sudah membela orang yang salah. Saya menatapnya lama. Lalu, saya mempersilakannya masuk. Saya membuatkan teh. Sama seperti yang dulu selalu saya lakukan untuknya. Bu, kata saya pelan. Saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya lelah dianggap tidak ada. Saya, istri dari anak ibu. Saya, ibu dari cucu ibu. Yang saya inginkan selama ini hanya dihormati sebagai manusia, bukan dianggap pelayan yang beruntung. Bu Hartini menangis. Ibu menyesal. Nak, ibu benar-benar menyesal. Saya tidak menghukumnya. Hidup, menurut saya. Sudah cukup menghukum mereka yang memilih sisi yang salah. Saya hanya berkata, Bima masih cucu ibu. Ibu boleh datang menengoknya kapanpun. Tetapi soal Rendra, itu sudah selesai. Saya tidak akan kembali. Bu Hartini mengangguk, menghapus air matanya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 12 tahun, ia menatap saya bukan dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan tatapan seseorang yang akhirnya melihat siapa saya sebenarnya. Vania, adik ipar yang dulu selalu menyebut saya cuma ibu rumah tangga, tidak pernah berani menatap mata saya lagi. Pinjaman-pinjaman yang dulu ia minta dari Rendra, kini tidak ada lagi sumbernya. Ia harus belajar bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar ia kini bekerja di sebuah toko. Saya tidak merasa senang mendengarnya. Saya juga tidak merasa sedih. Itu hanya konsekuensi yang wajar dari pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Perceraian saya dengan Rendra selesai dengan cepat. Tentu saja, tidak ada yang bisa ia perebutkan, sebab tidak ada satupun yang pernah menjadi miliknya. Ia keluar dari pernikahan itu sama seperti ia masuk, sebagai seorang lelaki tanpa apa-apa, kecuali kali ini, tanpa pula kehormatan. Salah satu hal pertama yang saya lakukan setelah semuanya selesai
adalah membenahi Yayasan Pendidikan Wijaya. Saya mengangkat pengurus baru yang jujur, membuat sistem audit yang ketat, dan memastikan tidak ada Rp1 pun yang bisa lagi disentuh oleh tangan yang salah. Saya mengundang anak-anak penerima beasiswa ke kantor, mendengar cerita mereka, melihat mata mereka berbinar saat bercerita tentang cita-cita. Di antara mereka ada seorang gadis kecil yang ingin menjadi dokter. Saat ia bercerita, saya teringat diri saya dulu, gadis kecil yang duduk di pangkuan ayah. Mendengar beliau bercerita tentang mimpinya membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Di hari itu, saya tahu, saya tidak hanya menyelamatkan sebuah perusahaan. Saya menyelamatkan apa yang membuat ayah saya bangga. Saya juga menyiapkan masa depan Bima dengan hati-hati, bukan dengan mewariskan kemewahan, tetapi dengan memastikan ia tumbuh memahami nilai dari apa yang ia miliki. Suatu hari nanti, ketika ia cukup besar, saya akan menceritakan semuanya. Bukan untuk membuatnya membenci ayahnya, tetapi agar ia belajar satu hal yang tidak diajarkan di sekolah manapun, bahwa harga diri tidak bisa dibeli dan kesetiaan tidak bisa ditukar. Beberapa bulan kemudian, saya mulai memimpin Wijaya Group secara terbuka. Saya duduk di kursi kepala di setiap rapat, dengan nama saya sendiri, dengan suara saya sendiri. Para direksi yang dulu mengira saya hanya istri direktur, kini menyebut saya dengan rasa hormat yang sesungguhnya. Anehnya, perusahaan justru berkembang lebih baik. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ia dipimpin oleh seseorang yang benar-benar mencintainya, bukan oleh seseorang yang hanya ingin memerasnya. Suatu sore, saya pulang lebih awal. Bima berlari menyambut saya di halaman, tertawa, memeluk kaki saya. Mbak Yuni menyiapkan makan malam sederhana, ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Bukan hidangan mewah seperti di pesta-pesta dulu, tetapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar tenang. Tidak ada lagi parfum asing di kemeja, tidak ada lagi telepon yang disembunyikan, tidak ada lagi tatapan merendahkan di meja makan. Yang ada hanya saya, anak saya, dan rumah yang akhirnya benar-benar terasa seperti rumah. Saya menatap foto ayah saya yang tergantung di ruang keluarga. Dalam hati, saya berbisik, "Sudah selesai, Ayah." Saya menjaga semuanya, dan saya menjaga diri saya sendiri. Buku masa lalu itu telah resmi saya tutup rapat. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pengkhianatan. Yang tersisa hanyalah saya, kehidupan yang saya pilih sendiri, dan posisi saya sebagai pemilik sejati dari segala sesuatu yang pernah mereka kira bisa mereka rebut. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sering dilupakan. Jangan pernah menilai seseorang dari diamnya. Dan jangan pernah merendahkan orang yang memilih untuk bersabar. Sebab kesabaran bukanlah kelemahan. Kesabaran adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang dianggap cuma ibu rumah tangga. Perempuan yang setiap harinya menjaga rumah, membesarkan anak, menahan penghinaan dengan senyum, sambil mengira dunia tidak melihat nilai mereka. Kalau kalian salah satunya, dengarkan saya. Nilai kalian tidak pernah ditentukan oleh orang yang merendahkan kalian. Nilai kalian sudah ada, jauh sebelum mereka berani membukanya. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Rendra, lelaki yang diberi kepercayaan, diberi kesempatan, diberi tempat, lalu mengira semua itu adalah haknya sejak lahir. Lelaki yang menukar keluarga yang setia dengan kilau sesaat. Mereka lupa bahwa apa yang dibangun di atas pengkhianatan akan runtuh oleh pengkhianatan pula. Dan ada pula perempuan seperti Sylvia yang mengejar kemewahan milik orang lain dan menyebut itu cinta. Mereka pikir mereka sedang menang, padahal mereka hanya sedang dipinjamkan panggung sebentar sebelum tirai turun dan semua orang melihat siapa mereka sebenarnya. Rendra hari ini hidup sederhana, jauh dari gemerlap yang dulu ia banggakan, ditemani penyesalan yang tidak bisa ia kembalikan. Sylvia berpindah dari satu lelaki ke lelaki lain, mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa ia miliki. Bu Hartini menua dalam penyesalan, tetapi setidaknya
Ia belajar untuk menghormati. Dan saya bangkit. Bukan menjadi orang baru, tetapi menjadi diri saya yang sebenarnya. Yang selama 12 tahun saya simpan di balik senyum seorang istri yang diam. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk membalas dengan kebencian, atau membiarkan keserakahan orang lain menghancurkan diri mereka sendiri. Sementara kita berdiri tegak dengan kehormatan kita utuh. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian pernah merasa diremehkan oleh orang yang seharusnya menghargai kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya membaca setiap satu darinya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jangan lupa sebelum kalian pergi, tinggalkan like dan subscribe supaya kita bisa terus bertemu di kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa, sahabat.